Jadi itu harus saya counting, teman-teman, Bapak dan Ibu. Harus saya hitung. Alam pikiran saya kepada 200 tahun yang lalu. Apa sih yang terjadi pada Pangeran Diponegoro? Apa sih yang terjadi pada Cut Nyak-Dien di dalam tahanan? Apa sih yang terjadi pada Soekarno pada masa tahanan? Apa yang dia lakukan untuk bangsa ini? Artinya pesan saya kepada Bapak dan Ibu semua, penjara, tahanan itu tidak akan pernah bisa memenjarakan jiwa yang merdeka. Penjara, tahanan tidak akan pernah bisa membebaskan hati dan otak yang merdeka. Dan Jokowi tidak punya itu semua. Mengapa dia menggunakan pasal-pasal besar ini? Ini artinya apa, Bapak Ibu? Ini artinya jurus dewa mabuk. Dia sudah tidak punya pertahanan apa-apa lagi. Semua kejahatannya sudah kita belejetin di dalam buku ini. Ini kejahatannya sudah kita belejetin di buku ini, buku Jokowi White Paper. Jadi sekarang ini, mulai Kamis 13 November 2025, urusannya sudah bukan soal ijazah. Urusannya sudah bukan soal pembuktian ijazah, bukan. Tapi nanti yang kami hadapi adalah bagaimana orang jahat itu membuktikan kami melakukan ujaran kebencian. Bagaimana orang jahat itu akan mati-matian membuktikan bahwa kami melakukan hasutan. Orang jahat itu akan mati-matian membuktikan dengan segala kebohongan, dengan segala penipuan, dengan segala pemikiran biadab, membuktikan bahwa kami melakukan editing terhadap materi-materi yang ada di sosial media. Itu persoalan besarnya. Bukan lagi kita akan bertengkar, kita akan berdebat soal ijazah, selesai. Dia pun tahu bahwa soal ijazahnya udah selesai. Dan kenapa di tanggal 7 November, beberapa hari setelah Mas Roy Suryo pulang dari Sydney, itu yang bikin dia sangat ketakutan. Itulah yang membuat kami segera masuk menjadi tersangka. Apa yang ditakuti oleh Jokowi saat ini? Pemakzulan Gibran. Yang paling dia takuti saat ini adalah pemakzulan Gibran. Dan itu yang sekarang sedang kami lakukan. Jokowi's Black Paper sudah diselesaikan setengah bagian oleh sahabat kami Bang Rismon. Saya juga menyelesaikan setengah bagian bersama Mas Roy Suryo. Bukunya sudah kami launching, namanya Gibran's Black Paper. Itu yang ditakuti oleh Jokowi. Itu yang ditakuti oleh begundal-begundalnya. Itu yang ditakuti. Kenapa? Karena dengan Gibran's Black Paper, Gibran itu impeachable, layak dimakzulkan. Itu yang sudah tidak ada lagi. Maka mereka menahan kami, mereka akan memasukkan kami agar kami berhenti. Kami rencana bulan Desember 2025, bulan depan, saya, Mas Roy sama Bang Rismon akan ke Singapura untuk melanjutkan penelitian kami, melengkapi apa yang kami tulis. Tapi begitu kami masuk sebagai tersangka, kami sudah dicekal, nggak bisa keluar negeri. Ya, dengan status tersangka kami nggak bisa keluar negeri. Itu sebetulnya salah dua dari alasan mereka. Jadi hal kedua yang ingin mereka hantam, yang ingin mereka cegah adalah bagaimana RT ini bisa dibungkam agar tidak melanjutkan penelitian kami terkait Gibran. Nah, dua hal inilah titipan pesan kami kepada teman-teman semua. Ketiga, saya tidak tahu apakah yang ada di ruangan ini menyadari besarnya masalah ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini menyadari betul besarnya masalah ini.
Ini adalah perang terbesar 80 tahun. Ini perang terbesar 80 tahun. Rakyat biasa, bukan siapa-siapa, melawan mantan penguasa yang menguasai 11 triliun. Jadi harapan saya sebetulnya, kalian gak usah risau, saya ada di luar atau di dalam. Yang lebih saya risau, yang lebih saya gelisah, yang lebih saya gundah adalah jika perjuangan kami itu berhenti hanya karena kalian diam, hanya karena kalian membisu, hanya karena kalian tidak mau peduli dengan apa yang kami lakukan. Kami di luar maupun kami di dalam tahanan, kami masih bisa makan soto ya, masih bisa makan soto, gak ada masalah ya, gak ada masalah. Yang jadi pikiran saya gimana laptop sama HP saya nih, karena saya mesti kerja kan gitu, yang itu jadi masalah. Tapi nggak apa-apa, Buya Hamka menuliskan sebuah buku yang luar biasa, membuat terjemahan Al-Quran hanya dengan menggunakan pena dan kertas. Gak ada masalah buat kami. Tapi yang menjadi masalah buat saya, yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini adalah saya bertanya kepada nasionalisme kalian semua bangsa Indonesia. Hari ini saya pakai batik menandakan bahwa saya sangat cinta kepada negara ini. Tidak ada mens rea, tidak ada niat busuk, tidak ada niat jahat, kecuali cinta saya kepada negara ini. Dan saya mohon kepada Bapak dan Ibu semuanya, hari Kamis 13 November 2025, saya nggak peduli saya pulang apa tidak, karena perjuangan saya tidak akan berhenti dimanapun saya berada. Mau saya dikunci di kotak kayak, mau saya dikunci di gua kayak, nggak peduli. Karena saya yakin perjuangan saya insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu ada jalan bagi lanjutan perjuangan ini. Yang saya khawatirkan sekali lagi adalah rakyat Indonesia. Ketika ada 3 orang pemberani sudah memartirkan diri, sudah mewakafkan diri untuk memulai perjuangan ini, untuk mulai peperangan ini, akankah kalian berhenti? Akankah kalian diam saja? Akankah kalian tidak terusik untuk bersama dengan kami meneruskan perjuangan ini? Sekian, terima kasih. Allahu Akbar.